Kalau kita ngomongin nih laptop budget pelajar, sebut saja range di harga 6-7 jutaan, yang mana itu harganya cukup sweet spot nih bagi pelajar SMA atau SMK sampai jenjang kuliah. Yang mana waktu gua kuliah dulu juga nyari laptop ya di range harga segini. Nah, untuk di harga segitu ya opsi CPU-nya memang tidak banyak. Ya paling kita didapatkan opsi seperti Core i3 atau juga Ryzen 3. Yang mana yang di Indonesia ini tuh cuman beredar CPU Core i3 1315U dan juga Ryzen 3 7320U untuk varian paling terbarunya. Karena generasi terbaru seperti Core Ultra 3 dan juga Ryzen 3 7440U atau 8440U itu gue cari-cari tidak eksis nih di market Indonesia. Jadi ya opsinya memang cuman CPU itu aja. So mana nih CPU yang paling tepat buat kalian beli? Nah di sini gue lagi megang kedua laptop yang memiliki konfigurasi CPU tersebut. Dimana di sini gue lagi dipinjemin dari Asus untuk laptop VivoBook mereka. Yang di sini tuh ada VivoBook Go 14 yang pakai Ryzen 3 7320U dan juga VivoBook 14 yang menggunakan Core i3 1315U. Dan kedua laptop ini tuh punya ciri-ciri role model banget nih untuk sebuah laptop 6-7 jutaan. Untuk itu pertama-tama gue kasih preview dulu nih, apa aja sih yang kita dapatkan di laptop harga segini. Dari sisi desain sih ya nggak gimana-gimana, cukup basic, materialnya full plastik, layaknya sebuah laptop budget. Tapi secara build quality, keduanya di sini sama-sama cukup decent dan solid untuk kelas harga yang ditawarkan. Walaupun di sini gue senangnya tuh VivoBook selalu punya ciri khas desain, dimana tulisan VivoBook-nya yang selalu menonjol seperti ini yang ada di belakang back cover layar. Adapun juga pada Go 14 tuh pada area trackpadnya kayak ada jendolan gitu nih, yang bikin laptop ini jadi agak beda sendiri dibanding laptop-laptop lainnya. Ya ini sih soal selera aja kalau suka-sukaan desainnya. Lalu kedua laptop di sini sama-sama nih menghadirkan LED backlit pada keyboardnya, yang tentu juga bisa kita atur kecerahan dari LED backlit tersebut. Terus juga keduanya tersedia fingerprint scanner nih untuk Windows Hello, yang mana fingerprintnya ini terletak di pojok atas trackpad. Buat harga yang dikasih tapi dapat security fitur kayak gini cukup wah banget loh. Malah laptop lain tuh masih terkesan pelit sama fitur fingerprint ini di harga yang sama. Lalu untuk konfigurasi layar di setiap laptop ini, nah untuk Go 14 nih sebagai laptop yang lebih terjangkau, dia tuh pakai layar 14 inch dengan panel yang sayangnya masih TN dan juga refresh rate-nya pun 60Hz saja. Tapi untungnya sih resolusi layarnya udah Full HD. Ya secara spek layar memang laptop ini tuh nggak cocok banget buat foto dan video editing. Viewing angle-nya juga terbatas, jadi ya sekedar cukup aja untuk ngetik dan nikmatin konten. Nah buat si VivoBook 14 yang harganya agak sedikit ekstra nih, walau layarnya tuh sama-sama 14 inch Full HD 60Hz, tapi di sini panelnya tuh udah IPS. Walau sih memang secara akurasi warna bukan kelas layar profesional, tapi tentu lebih better untuk foto dan video editing, terutama buat yang mau belajar dari tahap pemula nih buat color grading. Serta tentunya secara viewing angle IPS kan jauh lebih oke dan tentu bakal lebih nyaman juga untuk nikmatin konten di laptop ini. Untuk webcam dari kedua laptop ini punya kualitas yang sama dan udah sangat cukup lah untuk menopang keperluan kegiatan belajar online. Ya sayangnya aja webcam kedua laptop ini tuh belum support Windows Hello. Ya wajar sih, tadi kan juga udah dikasih fingerprint, masa masih mau minta ekstra di harga segini, itu sih keterlaluan namanya. Lanjut ke I/O port, keduanya di sini sudah cukup lengkap. Ada USB Type-C, ada USB Type-A yang lebih dari satu, tapi untuk di VivoBook 14 dia tuh punya satu ekstra USB Type-A. Dan di sini keduanya juga secara connectivity sudah support Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5. Untuk baterai di sini keduanya tuh sama-sama menggunakan baterai berkapasitas 42 Wh yang secara daya tahan sih bisa bertahan sekitar 7-8 jam untuk pemutaran video. Dan di sini juga untuk charger tuh 45 Watt aja, ukurannya ini kecil banget ya kayak charger sebuah smartphone aja nih. Seperti laptop Asus lainnya, keduanya tentu juga sudah dilengkapi software My Asus. Yang di software ini tuh kita bisa cek masa garansi laptop, terus juga update driver laptop, dan tentu atur mode power dari laptop ini. Dan juga software ini menyediakan fitur AI noise cancelling pada mikrofon dan juga speaker, yang mungkin aja bisa membantu kalian pada saat penggunaan webcam. Selain itu ada juga nih software yang cukup menarik seperti Glide X, yang di sini tuh softwarenya bisa bikin layar laptop tuh mirror ke smartphone atau extend layarnya ke laptop lain via koneksi Wi-Fi saja. Memang secara fungsi sih mirip-mirip sama fitur screencast-nya Windows 11, tapi di software ini tuh jauh lebih fleksibel dan bisa bekerja di hampir setiap brand laptop. Yap, software ini tuh bisa kita unduh di PC-PC non Asus sekalipun, yang kita tinggal download aja nih via Microsoft Store.
Tapi tentu ada beberapa fitur yang hanya eksklusif tersedia di produk-produk Asus saja. Gue rasa sih ini ekosistem yang sangat sehat nih. Produk non-Asus masih bisa nikmatin software-software seperti ini, tapi tentu benefit ekstra dikasih buat yang pakai produknya Asus. Ya gue rasa cukup fair banget lah. Oke, sekarang saatnya kita bahas performa CPU dari kedua laptop ini. Untuk Go14 di sini tuh pakai CPU AMD Ryzen 3 7320U, yaitu adalah CPU AMD Zen 2 4 core 8 thread. Yang di sini tuh juga membawa integrated GPU Radeon 610M yang berbasis RDNA 2. Untuk RAM-nya sendiri di sini udah 8GB LPDDR5 5500 yang setupnya sudah dual channel. Tapi sayang banget nih, RAM-nya udah solder dan tidak bisa kita upgrade lagi. Untuk SSD-nya sendiri udah NVMe Gen 3 5 12GB dengan speed yang cukup standar lah buat kelas laptop budget. Berikutnya nih, buat VivoBook 14, laptopnya tuh menggunakan CPU Intel Core i3 1315U yang merupakan CPU Intel Raptor Lake Mobile dengan 2 performance core dan 4 efficient core. Yang di sini CPU-nya tuh membawa integrated GPU Intel UHD Graphics. Buat RAM-nya sendiri pakai 8GB DDR4 3200. Yang sayangnya di sini masih single channel, tapi untungnya ada satu slot ekstra yang tersedia nih buat kita upgrade RAM-nya nanti. Buat SSD-nya sendiri udah NVMe Gen 4 nih di laptop ini, yang secara speed gua rasa sih cukup lumayan dan tergolong kencang buat kelas laptop segini. Oke, tanpa basa-basi lagi, sekarang kita lihat nih performa yang ditawarkan pada masing-masing CPU ini. Pada Cinebench terlihat kalau Core i3 1315U menawarkan performa yang jauh lebih tinggi, ya karena gue rasa ini sesuai ekspektasi sebab secara arsitektur kan juga dia menggunakan Intel Raptor Lake yang memang jauh lebih modern nih dibanding AMD Zen 2. Kemudian masih pada benchmark sintetik nih, kali ini pada 3D Mark CPU Profile. Nah, sekali lagi pada tes ini Core i3 1315U membuktikan sebuah CPU yang secara arsitektur memang jauh lebih advance. Kemudian kita masuk nih ke tes penggunaan beneran sehari-hari. Yang di sini dimulai dari 7-zip terlebih dahulu untuk kompres dan dikompres file. Yang di sini sampelnya tuh gue pakai file berukuran 20GB. Nah, di tes ini ternyata 1315U masih jauh lebih unggul ketimbang 7320U. Selanjutnya gue coba tes 3D render pada laptop ini, dan keduanya tuh sama-sama memakan waktu yang cukup lambat sih, sebab kan kita juga nggak bisa pakai GPU rendering menggunakan integrated GPU laptop ini. Tapi di sini sih kelihatan kalau Core i3 1315U sedikit lebih cepat nih di software Blender ini. Kemudian lanjut ke edit-edit video mulai dari hal yang paling simple, yaitu adalah convert video 4K ke 1080p menggunakan Handbrake. Nah, jika softwarenya itu bisa memanfaatkan Intel QuickSync, di sini 1315U terlihat masih jauh lebih unggul dari 7320U. Lanjut ke software video editing beneran nih. Di sini gue mulai dari CapCut dulu. Nah, keduanya tuh lancar banget untuk playback video berformat vertikal dengan resolusi 1080p. Jadi nggak ada masalah nih kalau kalian mau mulai bikin konten pakai laptop ini. Dan untuk waktu ekspornya untuk sebuah video 1 menit, keduanya tuh sama-sama cepat. Tapi secara selisih waktu, secara mengejutkan terlihat Ryzen 3 7320U sedikit lebih cepat nih. Oke, kita coba ke software video editing yang lebih kompleks nih, seperti DaVinci Resolve. Nah, di sini kedua laptop tuh ternyata masih cukup lancar untuk dipakai playback video 1080p. Tapi untuk waktu ekspornya, di sini kembali bikin mengejutkan karena Ryzen 3 7320U malah selesai lebih cepat duluan dengan selisih waktu yang cukup lumayan nih. Besar kemungkinan kayaknya encoder yang dimiliki integrated GPU RDNA 2 itu jauh lebih advance ketimbang UHD graphics milik Intel. Terakhir nih, sebelum kita masuk ke video games, di sini gue juga coba tipis-tipis untuk ngolah AI pakai laptop ini. Ya yang nggak berat-berat banget lah, bukan Stable Diffusion, melainkan di sini gue coba music separation menggunakan Audacity. Dan di sini gue install plugin Intel OpenVino untuk melakukan hal tersebut. Karena nggak punya NPU, keduanya dikerjakan full nih pakai CPU. Dan keduanya ternyata secara mengejutkan dapat menyelesaikan dengan waktu yang berdempetan. Walau di sini secara waktu memang 1315U lebih unggul. Nah, akhirnya masuk juga ke video games nih. Nah, pada game seperti Genshin Impact di 720p low, si 7320U bisa dapat FPS yang lebih tinggi dengan FPS yang selisihnya cukup signifikan nih. Kemudian pada game Zenless Zone Zero dengan settingan 720p low, sekali lagi 7320U unggul dengan FPS yang lebih tinggi. Dan pada game Dota 2 dengan settingan 720p fastest, kali ini si 1315U yang lebih unggul.
Terakhir, hampir lupa nih soal suhu dari kedua CPU ini. Nah, si 1315U berdasarkan data ternyata punya suhu yang lebih adem dan mostly itu berada di bawah 80 derajat. Sedangkan si 7320U masih bisa nyentuh 90 derajat dengan mudah, dan anehnya malah pada mode standar atau balance, nah CPU ini punya suhu yang lebih tinggi. So, dapat disimpulkan nih, secara CPU performance, si Intel Core i3 1315U itu jauh lebih kenceng karena ya secara arsitektur memang Raptor Lake ini jauh lebih modern. Dan tapi untuk integrated GPU, nah si Ryzen 3 7320U itu jauh lebih kencang karena dia menggunakan arsitektur integrated GPU RDNA 2. Adapun juga laptop dengan Core i3 1315U seperti di VivoBook 14 ini, gue temukan tuh opsi upgrade-nya cukup lebih banyak ya, karena di sini kita masih bisa upgrade SSD yang mana SSD-nya sendiri sudah support NVMe Gen 4, dan tentunya juga bisa upgrade RAM karena di sini masih ada satu slot kosong, dan tentu ini akan membuka potensi performa bagi CPU-nya karena ya kita bisa nambah kapasitas RAM lagi dan membuat laptop ini juga jadi berjalan dual channel karena bawaannya ini masih single channel. Nah, untuk laptop dengan CPU Ryzen 3 7320U yang mana nggak cuman gue 14 aja nih yang sempat gue cobain. Sebelumnya ada beberapa laptop dengan CPU serupa yang sempat gue cicipin juga, dan di antara laptop itu nggak ada tuh yang RAM-nya bisa di-upgrade. Semuanya udah on board. Ya paling sih mentok-mentok kalian cuma bisa upgrade SSD-nya aja. Ya itu pun juga mentok di speed NVMe Gen 3. Dan memang sih RAM-nya sendiri bawaannya tuh udah LPDDR5 dengan kapasitas 8GB dan dual channel. Jadi ya paling kalian tinggal sesuaikan aja budget kalian. Kalau memang kalian bisa punya budget sampai 7 jutaan, ya kalian tentu akan mendapatkan laptop dengan layar yang lebih oke, terus juga punya opsi upgrade RAM dan SSD, dan tentu juga CPU-nya jauh lebih kencang. Yang mana di sini kalian bisa milih laptop seperti VivoBook 14 yang sudah menggunakan CPU Intel Core Gen 13. Tapi kalau di sini budget kalian mepet dan ya kalian mentok-mentok tuh cuman sampai 6 jutaan lebih dikit aja, asalkan laptopnya nih punya CPU yang kencang dan decent, ya kalian di sini bisa memilih VivoBook Go 14 karena di sini sudah menggunakan Ryzen 7020U yang pakai arsitektur Zen 2 dan integrated GPU RDNA 2. Dan jadi gimana nih, opsi laptop mana yang cocok buat kalian? Tulis aja di kolom komentar. Dan segitu aja sih untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Sukaiti jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Sukaiti di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Sukaiti pamit undur diri, see you on the next video.